Sintayong dan Yoon Ki-hoon disambut meriah usai tiba di Indonesia. Ragnar Oratmangun resmi gabung klub besar Belgia milik orang Indonesia. Oleh Romeni respon timnas Indonesia usai cetak gol berkelas. Timnas Australia dikabarkan pincang jelang hadapi skuad Garuda. Jaidze cetak gol perdana di Coppa Italia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah tiba di tanah air, tepatnya pada hari Senin 12 Agustus 2024 dini hari. Dia membawa asisten barunya yakni Yoon Ki-hoon. Sebelumnya, Sintayong pulang ke kampung halamannya usai membawa Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sana, Sintayong sempat menjalani operasi radang selaput dada. Lalu Sintayong sempat datang ke Indonesia pada akhir Juli lalu. Dia secara simbolis menerima Golden Visa yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelahnya Sintayong kembali ke negeri Gengseng untuk menjalani masa pemulihan. Tetapi saat ini sesuai jadwal juru taktik jenius itu sudah tiba kembali di Indonesia. Momen tersebut diabadikan di Instagram penerjemahnya yakni Jeong Sok Seo. Pria yang akrab disapa JJ itu mengunggah foto bersama dengan Sintayong. Satu hal yang menarik di foto tersebut adalah ada Yoon Ki-hoon. Dia adalah asisten baru Sintayong yang bertugas untuk mengasah striker timnas Indonesia. Saat ini, lini serang skuad Garuda memang dianggap kurang greget. Yoon Ki-hoon diharapkan bisa membenahi masalah tersebut. Tugas terdekat mereka adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024 mendatang. Back timnas Indonesia yakni Jaidze mencetak gol untuk Venezia di Coppa Italia 2024-2025. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di Coppa Italia dan langsung mencetak gol. Jaidze mencetak gol di ajang Coppa Italia ketika Venezia bertamu ke markas Brescia pada Minggu 11 Agustus 2024. Akan tetapi ukiran bersejarah itu tak cukup menyelamatkan tim promosi Serie A tersebut dari kekalahan. Venezia takluk 1-3 dalam pertandingan ronde pertama kompetisi ini di Stadion Mario Rigamonti. Gol Jaidze sebatas memperkecil margin di ujung pertandingan. Spesifik bagi Jaidze, gol di markas Brescia bernilai historis sebagai lesekan perdananya di Coppa Italia. Sejak bergabung dengan Venezia tahun lalu, jebolan Akademi PSV Eindhoven tersebut telah mencicipi total 31 partai lintas kompetisi. Sumbangsinya berupa 4 gol, jumlah yang terbilang oke untuk ukuran seorang pemain bertahan. 3 gol sebelumnya dicetak oleh Jaidze di Liga Italia Serie B musim lalu. Masing-masing bersarang ke gawang Catanzaro 2 gol dan Spezia 1 gol. Kolektor 3 caps dan 1 gol bagi timnas Indonesia itu tinggal menanti debutnya di kompetisi tertinggi Liga Italia yakni Serie A. Venezia mengawali kampanye di Serie A 2024-2025 dengan menghadapi Lazio di Olimpico pada Minggu 18 Agustus 2024 mendatang. Pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024-2025. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia yakni Dender FC. Seperti yang diketahui, Dender FC adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yakni Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia yakni Jupiler Pro League untuk musim 2024-2025. Dender baru melakoni 2 laga perdananya di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus tersebut sudah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga. Kembali ke Ragnar Oratmangun, kabar transfer pemain timnas Indonesia tersebut disampaikan langsung oleh laman Transferwatch. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun baru saja masuk dalam daftar jual klubnya saat ini yaitu FC Groningen.
Saat ini pemain dengan 3 caps bersama dengan timnas Indonesia senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen. Karena itu kepindahannya ke Dender FC bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangon akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim, tulis laporan TransferWatch. Gelandang usia 27 tahun tersebut telah menyetujui kesepakatan dengan Dender FC di Belgia. Lanjut media tersebut. Ragnar Oratmangon dilaporkan bakal berangkat ke Belgia pada Selasa depan untuk tes medis. Lalu penggawa timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender FC. Oratmangon akan berangkat ke Belgia Selasa depan untuk pemeriksaan kesehatan dan akan dipresentasikan segera setelahnya, tulis TransferWatch. Ragnar Oratmangon sendiri musim lalu tidak tampil bersama dengan FC Groningen. Pemain 27 tahun tersebut dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim lalu. Ragnar Oratmangon tampil 27 kali sepanjang musim lalu. Namun pemain timnas Indonesia tersebut banyak memulainya dari bangku cadangan. Kabar hangat dan terbaru datang dari calon penyerang timnas Indonesia yakni Olle Romeni. Ya, respon calon penyerang timnas Indonesia yakni Olle Romeni setelah mencetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PSV Zwolle menarik diulas. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim baru dengan baik. FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024-2025 dengan menghadapi PSV Zwolle. Laga itu digelar di Stadion FC Utrecht pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia yakni Olle Romeni. Olle Romeni yang diturunkan sejak menit awal laga bisa bekerja ciamik. Dia berhasil menyambut umpan Jens Thorsen pada menit ke-16 hingga mencetak gol yang terjadi penentu kemenangan FC Utrecht tersebut. Usai laga itu, Olle Romeni pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan akun Instagram pribadinya, Olle Romeni meluapkan kegembiraannya. Awal musim yang bagus, mari kita bangun dari sini, tulis Olle Romeni. Unggahan Olle Romeni pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat sejumlah penggawa timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangon dan juga Ivar Jenner. Nama Olle Romeni sendiri kencan dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Tetapi hingga kini Olle Romeni belum juga memberikan sinyal akan segera bergabung membela timnas Indonesia. Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meski begitu, Olle Romeni tetap memberikan kode baik soal peluang membela timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berada di arah yang bagus saat ini. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tetapi sudah ke arah yang bagus, kata Olle Romeni kala menanggapi ajakan bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kekuatan Australia dikabarkan berkurang saat berhadapan dengan timnas Indonesia mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan dengan 2 kali pertandingan pada September mendatang, yakni melawan Arab Saudi dan juga Australia. 2 pertandingan ini bakal berat bagi anak asuh Sintayong, sebab lawannya punya kualitas serta ranking FIFA yang jauh lebih tinggi ketimbang timnas Indonesia. Meski begitu, kini ingin segera berhembus untuk tim Merah Putih. Pasalnya, timnas Australia dikabarkan tidak akan diperkuat 2 pemainnya yang mengalami cedera serius. Mereka adalah Jordan Bosch dan juga Ryan Strain. Mereka sama-sama mengalami cedera hamstring jelang lawan timnas Indonesia. Bek kiri Jordan Bosch diragukan tampil di kualifikasi Piala Dunia bersama dengan Scholars bulan depan melawan Bahrain dan juga Indonesia, tulis laporan The Australian. Adapun Jordan Bosch sendiri mengalami cedera ketika membela klubnya yakni KVC Westerlo di Liga Belgia. Sementara itu, untuk Ryan Strain dipastikan absen. Pasalnya, ia diperkirakan harus menepis selama 3 bulan karena cederanya. Jika 2 pemain tersebut dipastikan absen, maka sektor belakang Australia bakal pincang. Ditambah timnas Indonesia yang kedatangan pelatih striker baru bakal memberikan ancaman nyata.
Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa tampil apik dan tampil cemerlang, mengingat Australia tidak akan tampil penuh dengan kekuatan terbaik. Harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di kandang sendiri saat menghadapi timnas Australia mendatang. 3 poin menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih 3 poin tentu tidak mudah, akan tetapi yang namanya sepak bola semua saja bisa terjadi. Maka dari itu pasukan Sintayong harus benar-benar bersiap dan tentu harus memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia.